Oke, sebelumnya kenalin gua Vino dan ini channel YouTube pertama gua yang gua kasih judul podcast cerita Indigo. Kenapa gua kasih judul ini? Karena mungkin sampai dengan saat ini secara langsung dan gak langsung banyak orang di sekitar kita yang memiliki kemampuan ini. Sadar gak sadar, mereka ada di dekat kita. Dan sedikit gue mau kasih tahu apa sih indigo itu. Indigo itu bisa dibilang suatu pemberian dari Tuhan yang memang si orang itu sendiri pun gak sadar ataupun dia gak tahu. Itu bawaan sejak lahir yang memang udah nempel di badannya dia. Nah, indigo itu sendiri juga banyak macamnya. Ada indigo yang memang lebih mengarah ke tingkat intelektual atau tingkat kejeniusan kepada seseorang. Ada juga yang mengarah ke spiritual ataupun ke supranatural. Nah, di channel gue ini gue bakal bahas cerita indigo versi gue dengan gaya gue dan dengan apa yang sudah gue alamin sampai dengan saat ini, yaitu cerita indigo yang akan mengarah ke spiritual dan mistis. Oke, tanpa perlu basa-basi banyak, kita akan langsung dengerin cerita pertama gue. Oke, seperti yang di awal tadi gue sempat bilang, ini cerita pertama gue waktu umur gue sekitar 7 atau 8 tahun. Gak tahu kenapa dari umur segitu gue tuh dulu suka banget nanya ke orang-orang, terutama ke saudara-saudara gue, ke om tante gue tanya ke mereka, om punya cerita serem apa? Tante punya cerita serem apa? Ceritain dong ke aku. Hampir semua saudara gue yang gue temuin pasti mereka bingung setiap kali habis bertamu ke rumah gue ataupun gue yang ke rumah mereka. Secara gak langsung gue akan memaksa mereka untuk menceritakan hal-hal serem, dan gue enjoy dengerin cerita itu. Sekali waktu ada tante gue yang kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ya, itu bisa dibilang rumah sakit cukup bersejarah karena rumah sakit itu bekas peninggalan Belanda. Tante gue mulai cerita dari dia kerja shift malam, begadang jaga pasien sampai pagi. Kadang di tengah malam suka ada pasien yang teriak, mungkin karena sakit yang tidak tertahankan atau gimana. Dia cerita. Nah, sampai di satu titik tante gue ini cerita ketika dia lagi jaga malam di rumah sakit itu, adalah seorang pasien yang memang kondisinya bisa dibilang sudah gawat. Jadi ada beberapa keluarga yang memang menunggu di depan ruangan pasien tersebut. Karena kondisi rumah sakit zaman dulu mungkin masih belum terlalu ketat seperti sekarang. Jadi yang nunggu pun masih bisa lebih dari sekitar 3-4 orang. Jadi ada keluarga yang nunggu di dalam ruangan, ada keluarga yang nunggu di luar ruangan. Nah, tante gue pun cerita pas saat itu
ada salah satu keluarga mereka yang memang sedang menunggu saudaranya yang lain yang berada di dalam kamar pasien tersebut. Lalu salah satu saudaranya ini seorang bapak-bapak. Dia coba duduk di kursi taman di depan ruangan rawat tersebut. Kurang lebih pada saat itu waktunya menunjukkan pukul 1 pagi. Tidak lama setelah si bapak-bapak itu duduk di kursi taman tersebut, datanglah seorang wanita parubaya dan menanyakan, bolehkah saya duduk di sini? Lalu dengan spontan si bapak itu pun langsung menjawab, oh ya silakan ibu. Tidak lama kemudian mulailah obrolan mereka. Si ibu-ibu itu bertanya, sedang menunggu saudaranya ya Pak? Iya Bu, saudara saya sedang masa kritis saat ini. Oh ya, kita doakan yang terbaik ya Pak, jawab si ibu itu. Tidak lama kemudian si bapak menanyakan hal yang sama kepada si ibu itu. Ibu menunggu saudaranya juga yang sedang dirawat. Seketika itu pun si ibu itu tidak merespon. Dia membalikkan badan dan membelakangi si bapak itu. Dengan cukup heran si bapak itu mengulang lagi pertanyaannya. Maaf Bu, ibu sudah menunggu saudaranya juga. Lagi-lagi si ibu itu pun gak menjawab. Tidak lama kemudian si ibu itu berbalik menoleh ke belakang sambil menjawab, iya Pak, saya juga sedang menunggu saudara saya di sini. Tapi di tengah-tengah ucapan itu, tatapan si ibu itu mulai dingin dan lidahnya mulai menjulur panjang hingga ke bawah. Seketika itu pun bapak-bapak itu lari ke posko security di rumah sakit. Dengan muka pucat, bibir putih, napas terengah-engah, dia menyampaikan hal yang baru saja dilihat ke security yang ada di sana. Lalu ditanyalah dengan sama security-nya, Bapak kenapa? Katanya. Tarik napas dulu Pak. Coba pelan-pelan bicaranya. Lalu si bapak ini pun mengatakan kepada security, Pak, apakah Bapak melihat wanita yang tadi berbicara dengan saya di kursi taman itu? Wanita? Sejak tadi kami di posko security memperhatikan Bapak berbicara sendiri. Seketika itu juga si bapak itu langsung pingsan di tempat. Well, sedikit cerita pertama gue di cerita Indigo. Next, mungkin gue akan coba sajikan cerita Indigo lainnya yang bisa bikin sedikit membuat bulu kuduk kalian berdiri. So, jangan lupa like, comment, and subscribe channel gue supaya kalian bisa terus update cerita-cerita Indigo dari gue dan gak ketinggalan. Oke, thank you.